Saya bersumpah demi Allah, wallahi saya sampai mati saya tidak akan meninggalkan Yesus Kristus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu topik nih guys. Topiknya adalah mengenai seorang mualaf. Ini kayaknya baru-baru nih, dia juga masih muda. Dia mengatakan bahwa dirinya itu tidak meninggalkan Yesus walaupun dia sudah Islam, sudah mualaf. Karena ketika dia mualaf dan menjadi Islam, justru disitulah dia sebenarnya semakin mengasihi Yesus. Apakah benar demikian? Mari kita bahas. Alasan antum kan udah aktif nih sama agama yang dulu ya? Ya. Alasannya kenapa ninggalin Tuhan Yesus? Ataupun kekristenan gitu ya? Padahal aktif tuh. Saya aktif dan kenapa saya meninggalkan? Iya. Saya tidak pernah meninggalkan, sekali lagi ya, saya tidak pernah meninggalkan Yesus Kristus. Tidak pernah, dan saya bersumpah demi Allah, wallahi saya sampai mati saya tidak akan meninggalkan Yesus Kristus. Di sini dia sebenarnya mengatakan bahwa dirinya tidak meninggalkan Yesus Kristus, dan dia mengatakan, sumpah demi Allah, saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Ini sebenarnya sudah jelas ya guys. Ini adalah sebuah klaim omong kosong yang dikatakan bahwa ketika dia masuk Islam, dia meninggalkan Kristen, dia tidak meninggalkan Yesus. Ini jelas omong kosong dan perkataan yang gak jelas, gak ada buktinya. Karena jelas dalam Alkitab atau dalam ajaran Kristen tidak pernah ada ajaran atau satu statement Yesus saja yang mengatakan jika engkau mengasihi aku maka tinggalkanlah Kristen. Ada nggak? Nggak ada kan? Lalu dasarmu mengatakan bahwa kamu meninggalkan Kristen dan kamu tidak meninggalkan Yesus. Apa? Karena kalau saya meninggalkan Yesus Kristus, saya bukan Muslim. Iya betul. Kita kan beriman ya sama Yesus Kristus. Saya beriman. Justru kita sebagai Muslim itu cintanya itu lebih lebih dibuktikan gitu kepada Yesus Kristus gitu loh. Dan lebih proporsional. Emang proporsional gitu dalam keislaman. Kita mau mencintai semua nabi pada proporsinya, dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada Tuhan ya. Kita harus mengikuti nabi ya kan sebagai teladan kita. Ya saya tidak meninggalkan Yesus sama sekali gitu loh ya. Dan kalau misalnya dibilang lainnya bilang meninggalkan, mungkin meninggalkan secara institusi atau secara dogma ya, dogma teologis, mungkin itu saya meninggalkan. Saya berlepas diri dari itu karena di sini dia mengatakan bahwa kalau saya meninggalkan Yesus maka saya tidak akan Muslim. Jadi di sini ada indikasi bahwa jika kamu percaya Yesus maka kamu akan masuk Muslim, masuk Islam. Nah ini jelas tanpa landasan dan tanpa dasar. Bahkan dia mengatakan yang saya tinggalkan adalah dogmanya, bukan Yesusnya. Lah, ini bagaimana? Ketika kamu memahami Yesus, tentunya ada dogma yang kamu pahami. Doktrin, ajaran. Itu jelas kamu tidak mengerti ajaran tentang Yesus. Makanya kamu meninggalkan Kristen. Jika kamu tahu paham betul tentang Yesus, kamu nggak akan pernah tinggalkan Kristen. Jadi nggak usahlah memainkan psikologi semacam ini. Ini kan yang sering dikatakan Zakir Naik. Ini juga yang sering dikatakan Kain Nama. Bahwa semakin mencintai Yesus, maka semakin meninggalkan Kristen atau Katolik. Ya sederhananya satu hal ya. Coba tunjukkan ayat mana yang mengatakan hal demikian. Tinggalkan Kristen ketika kamu mengikuti Yesus. Ayat mana? Nggak ada kan? Karena ini hanya klaim. Ajaran yang didasarkan sama klaim itu nggak benar. Pemikiran yang didasarkan atas klaim itu jelas menanggalkan akal sehat. Bagian yang kedua yang ingin saya bahas adalah mengenai ketika kita itu mencintai Yesus, justru kita akan mengembalakan domba-domba atau umatnya Tuhan, bukan meninggalkan gereja. Saya akan membahas ini melalui perkataan Yesus sendiri. Kalau kamu mengatakan ini ayat palsu, buktikan di mana letak kepalsuannya. Sederhana itu.
Jangan mengatakan palsu, nggak tahu yang asli di mana. Oke, kita langsung bahas aja dalam kitab Yohanes 21 ayat 50. Nah, kita langsung bahas aja dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dikatakan apa di sini? Mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Kalau dalam bahasa Yunaninya sendiri agapas me pleon tauton. Nah, agapas yang artinya mengasihi me, aku, pleon, dari mereka ya. Lebih besar dari mereka semuanya. Plural di sini dikatakan. Lalu apa jawab Petrus di sini? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jelas di sini bagaimana Yesus ingin ketika seseorang mengasihi dia, maka mengembalakan dombanya. Bukan justru meninggalkan gereja, tapi mengembalakan domba-dombanya. Dan pertanyaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus 3 kali. Coba kita perhatikan ya. Dalam Yohanes 21 ayat 16, kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya. Jadi sudah 2 kali Yesus menanyakan hal ini. Di ayat yang ke-17, the third time he said to him, lege autoto triton. Lege artinya berkata, autoto triton. Triton artinya ketiga kalinya. Pertanyaannya apa? Di sini dikatakan philes me, yang tadi agapais me. Ini philes me yang artinya sama. Yang artinya adalah apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani tetap boske ta probatamo. Boske yang artinya feed, gembalakan. Bahasa Inggrisnya feed my sheep, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah dalam kitab ini ada dikatakan bahwa jika engkau mengasihi aku, tinggalkanlah Kristen? Ataukah jika engkau mengasihiku, masuklah Islam? Ada nggak di sini? Jelas nggak ada. Yang ada justru gembalakanlah domba-dombaku. Lalu apa yang dimaksud dengan gembalakanlah domba-dombaku? Masa Yesus punya domba? Nggak segitu juga kalau ngerti. Poin ketiga, untuk mengkritisi argumentasi odong-odongnya mualaf ini, maka saya mengatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku itu ada dalam ruang lingkup gereja. Maka ketika engkau menjadi gembala dan mengembalakan domba-domba, maka itu ada satu komunitas, yaitu gereja, bukan masjid. Dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dikatakan di sini di atas batu karang, Petrus yang tadi disuruh mengembalakan domba-domba, di atas pandangan atau di atas gereja atau di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku di sini kalau kita lihat ini tidak sekedar jemaat yang kita tahu ya, tapi jemaat di sini sebenarnya menunjuk pada gereja. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan te petra oikodomeso mouten eklesian kai pulai adou o katisus sausin autos. Nah, dikatakan eklesian. Eklesian ini apa? Eklesian tuh gereja, guys. Eklesia atau ekalio dipanggil keluar itu gereja. Kalau kita lihat dalam kamusnya sendiri dikatakan di sini gereja. Kalau kita lihat Church of God or Christ dalam 1 Korintus 10 ayat 32. Jadi di sini Yesus ingin Petrus mengembalakan domba-dombanya yang berada dalam ruang lingkup gereja. Jadi hanyalah omong kosong, hanyalah suatu angin doang kalau mengatakan semakin mencintai Yesus, maka semakin meninggalkan gereja atau Kristen dan kemudian masuk ke dalam Islam. Ini hanya klaim tanpa dasar. Makanya biasakan untuk punya klaim-klaim itu dibuktikan dengan dasar yang kuat. Jangan cuman ngomong doang, ujung-ujungnya hanya klaim, gak jelas.
Nah, biasanya nih dasar untuk mengatakan bagaimana seseorang ketika mencintai Yesus semakin masuk Islam adalah ajaran-ajaran yang seperti misalnya kalau mati dikasih kain kafan atau sunat, dan juga bisa juga kalau doa itu sujud ketika Yesus sujud di Getsemani, dan ada beberapa hal lainnya. Nah, ini dijadikan dasar ketika mengasihi Yesus maka dia akan meninggalkan Kristen karena Kristen tidak melakukan ini. Nah, ini jelas dasar yang sangat-sangat nggak kuat. Karena Yesus datang ke dunia nggak cuma mengajarkan itu. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi semua mengajarkan itu. Dan itu adalah budaya yang turun-temurun nggak perlu diulang-ulang. Tapi yang diajarkan Yesus apa? Dia ingin mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi ketika mau hidup kekal, mau masuk surga, jalannya cuma satu, one way, yaitu Jesus Christ. Gak ada yang lain. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan cuma satu, one way, yaitu Jesus. Makanya di dalam bahasa Yunaninya juga dikatakan kan di sini, ego emi he odos kai he aletheia, akulah jalan kebenaran, kai he zoe, kehidupan. Hodos ini yang artinya jalan ya. Jadi jalannya hanya Yesus. Makanya kalau kita melihat di sini, ton patera ei me di emoi. Me, kalau kita melihat kata me ini ya kata negasi atau kata negatif ya. Mau menuju Bapa, kalau tidak melalui Yesus yang jalan kebenaran ya nggak bisa. Nggak ada jalan lain istilahnya. Kalau Anda memakai jalan lain, jalan tuh banyak. Salah satunya adalah Nabi yang diutus bukan ke Yahudi, tapi ke salah satu bangsa. Nah, ini dikatakan melalui Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan bahwa tidak ada jalan selain dia. Inilah ajaran Yesus yang paling pokok. Kalau kamu mengaku, kamu pengikut Yesus, beriman pada Yesus, maka kamu akan tahu bahwa jalan satu-satunya menuju surga hanyalah Yesus Kristus. Mari kita menjadi Kristen atau manusia yang cerdas. Tidak hanya percaya pada klaim-klaim omong kosong, tapi kita percaya pada argumentasi yang benar-benar memiliki dasar yang kuat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.